Tinggi tubuh melebihi 1 triliun kilometer, dikombinasikan dengan peningkatan kekuatan murni 100 kali lipat, secara alami membutuhkan energi yang sangat besar. Adalah normal bahwa dibutuhkan hampir satu era bagi tubuh untuk tumbuh hingga batasnya. Ini masih merupakan hasil dari terobosan komprehensif Moroza, secara signifikan meningkatkan efisiensinya dalam menyerap energi langit dan bumi. Luo Feng akan menghadapi hal yang sama di masa depan. Bahkan jika dia memahami hukum kekacauan, akan membutuhkan waktu lama bagi tubuh ilahinya untuk tumbuh hingga batasnya. Luangkan waktumu, tidak perlu terburu-buru, kata Luo Feng. Keuntungan dari bentuk kehidupan yang sempurna memang signifikan, dan ini hanyalah binatang dunia di tingkat alam kekacauan. Bagaimana dengan tingkat Raja Dewa? Seberapa menakutkan itu? Kemungkinan hanya dengan satu tarikan napas, seluruh kota Hu yang akan dilenyapkan. Tidak heran puncak binatang dunia memiliki efek jera yang begitu kuat di benua asal, mengangkat kerajaan kayu surgawi menjadi negara papan atas dalam satu gerakan. Justru karena ketakutan akan puncak binatang dunia, berbagai kekuatan di benua asal mencegat dan membunuh semua binatang dunia yang lemah, menyangkal kesempatan mereka untuk tumbuh. Bahkan setelah mencapai alam kekacauan, kamu tetap tidak boleh mengungkapkan teknik binatang dunia apapun di luar menara bintang, Luo Feng mengingatkan. Jangan khawatir, Tuan, saya mengerti, Moroza mengangguk. Semakin dia belajar, semakin dia memahami perairan dalam benua asal. Targetnya saat ini adalah binatang dunia di kerajaan kayu surgawi. Dia ingin belajar dari pendahulu itu. Bertahan sampai mencapai puncak. Untungnya, tuannya juga merupakan bentuk kehidupan yang sempurna, dan di masa depan, ketika mereka bergabung, dia yakin mereka akan lebih kuat daripada kombinasi Raja Dewa Kayu Ungu dan binatang dunia dari kerajaan kayu surgawi. Tuan, sebelum awan darah meninggal, garis keturunannya telah benar-benar berubah, jelas Moroza. Setelah menyerap tubuh ilahinya, aku juga lebih memahami kekuatan asal kehancuran. Haruskah aku menunjukkannya untukmu sekarang? Tentu, Luo Feng mengangguk. Silakan tunjukkan. Apakah itu teknik pemurnian hati penghancuran atau kombinasi kehidupan dan kehancuran? Luo Feng sangat mementingkan asal kehancuran. Dengan satu pikiran, Moroza menyebabkan misteri mendalam dari asal penghancuran terwujud di hadapannya. Setelah menyaksikan tontonan lengkap Live Origin Dao, Luo Feng sekarang dapat mengamati demonstrasi Moroza dengan sangat tenang. Lagi pula, dalam hal kekuatan dan level, apa yang ditampilkan Moroza jauh lebih lemah. Saat Luo Feng menonton, dia tenggelam di dalamnya. Meskipun misteri Destruction Origin Dao yang ditampilkan Moroza relatif terbatas, mereka termasuk hukum kekacauan yang lengkap dan beberapa aspek dangkal dari Destruction Origin. Aspek-aspek dangkal ini secara alami dipahami oleh Moroza setelah mencapai alam kekacauan, sudah jauh melampaui level Luo Feng saat ini. Meskipun Live Origin Dao sudah selesai, ranah Luo Feng terlalu rendah, jadi dia harus hati-hati memilih dan menyerap beberapa wawasan, takut dia akan mencemari atau mendistorsi jalur kultivasinya. Apa yang ditampilkan Moroza dari Destruction Origin relatif lemah tetapi masih tingkat yang signifikan lebih tinggi dari Luo Feng, membuatnya sangat cocok untuk pemahaman Luo Feng. Tidak perlu memfilter, pahami saja. Tidak ada kekhawatiran mendistorsi pemahamannya. Moroza, kamu telah membuat sedikit kemajuan. Wawasan yang kamu tunjukkan dari origin kehancuran jauh lebih kuat dari sebelumnya, kata Luo Feng saat dia memahami dan memuji. Sekarang aku berada di alam kekacauan, pemahamanku tentang asal kehancuran secara alami lebih tinggi. Moroza terus menampilkan wawasannya tentang asal kehancuran, berharap tuannya akan tumbuh dengan cepat. Luo Feng mengerti selama sehari, lalu berdiri. Moroza, lanjutkan kultivasimu sendiri. Hanya 1 hari? Tidak menonton lagi? Moroza berpikir suatu hari terlalu singkat. Di masa lalu, dia akan menghabiskan puluhan hari, jika tidak lebih lama. Tidak perlu untuk saat ini, Luo Feng sudah kembali ke lapisannya di Menara Bintang. Luo Feng duduk bersila. Dia telah berhenti menonton origin kehancuran setelah hanya 1 hari karena percikan wawasan telah muncul di benaknya. Asal kehancuran. Asal kehidupan. Luo Feng telah mengamati Dao asal kehidupan berkali-kali sebelumnya, dan sekarang setelah menonton banyak informasi tentang asal kehancuran, wawasan dari kedua Dao secara alami mulai saling memvalidasi. Waktu berlalu dari hari ke hari. Saat wawasan terus bergabung, percikan inspirasi di benak Luo Feng menjadi semakin jelas. Dunia kultivasi dipenuhi dengan kemungkinan tak terbatas dan godaan tanpa akhir. Apa yang disebut peluang mungkin menarik seorang kultivator ke jalan yang berbeda. Atau mereka mungkin terjebak dalam kemacetan, tidak dapat menembus seluruh hidup mereka.
jalan kultivasi seperti maju melalui kabut. Jika seseorang menyimpang dari jalan, mereka bahkan mungkin tidak menyadarinya. Aku mengerti sekarang, Luo Feng samar-samar melihat jalan kabur muncul di dalam kabut perjalanan kultivasinya. Life Origin Dao dan Destruction Origin Dao adalah jalan yang sama sekali berbeda, tetapi Luo Feng telah memahami hubungan halus di antara mereka, membentuk jalan kabur ini. Jalan ini ditakdirkan untuk menjadi sulit. Lagi pula, mencoba memadukan dua origin Dao utama, hanya memikirkannya saja menunjukkan betapa sulitnya itu. Hidup dan kehancuran harus menjadi satu, kata Luo Feng lembut. Kata-kata yang dia ucapkan di dalam menara bintang membawa tekad yang sangat besar dan tak tergoyahkan. Dia percaya ini jauh di dalam hatinya. Tanpa kehidupan, semuanya mati. Lalu apa arti kehancuran? 1. Ini adalah konsep kehidupan yang memberi makna pada konsep kehancuran. Saat saya hidup, semakin kuat saya, semakin kuat kekuatan penghancur saya. Mereka saling melengkapi. Pada saat ini, Luo Feng merasa bahwa asal kehidupan murni terlalu rapuh. Tanpa pembantaian dan pencegahan yang memadai, bagaimana seseorang bisa melindungi kehidupan? Di sisi lain, jalur Destruction Origin murni terlalu ekstrim. Dengan fokus tunggal pada kehancuran, seperti binatang dunia, secara alami mengundang kekuatan dari semua sisi untuk membunuhnya. Seperti binatang dunia di kerajaan kayu surgawi, yang memiliki tuan dan tidak lagi mengejar kehancuran murni, baru kemudian ditoleransi oleh kekuatan benua asal. Kehancuran murni tidak diinginkan. Bahkan jika saya mengikuti jalan kehancuran, itu demi apa yang saya pedulikan, kehidupan yang ingin saya lindungi. Kehancuran adalah demi kehidupan. Setidaknya, begitulah keadaannya bagiku. Luo Feng merasa bahwa kehidupan dan kehancuran adalah dua dao asal yang bisa menyatu dengan sempurna. Pemahaman luas yang dia peroleh dari menghadapi langsung Life Origin Dao, dikombinasikan dengan banyak wawasan tentang Origin Destruction yang ditunjukkan Moroza, secara alami bergabung. Saat wawasan baru melonjak ke dalam pikirannya, Luo Feng merasakan kegembiraan yang luar biasa. Seperti kata pepatah kuno, jika seseorang mendengar Dao di pagi hari, mereka bisa mati puas di malam hari. Ketika Anda dengan jelas melihat Dao Anda, sukacita itu menyebar ke seluruh jiwa Anda. Ini adalah jalan yang telah Anda identifikasi, jalan yang beresonansi dengan hati Anda. Jalan yang akan saya tempuh adalah jalan yang menggabungkan asal kehidupan dan asal kehancuran, yang dapat disebut jalan kehidupan dan kehancuran. Saya berharap suatu hari nanti akan memenuhi syarat untuk disebut Dao besar kehidupan dan kehancuran satu, pikir Luo Feng. 1. Dengan semua wawasan ini di dalam hatinya, Luo Feng secara alami mengulurkan tangannya, dengan ringan menggambar garis di udara, menyebabkan bekas luka spasial yang terlihat muncul di dalam menara bintang. Dengan satu pukulan itu seperti tukang daging yang membedah seekor lembu, pisau memotong kehampaan. Itu juga tampak seperti lukisan kuas di langit, meninggalkan bekas yang tercetak di kehampaan. Itu mengandung ketajaman yang tak tertandingi. Luo Feng bahkan tidak perlu membakar kekuatan ilahinya, hanya sapuan ringan jarinya sebanding dengan tebasan kekuatan penuh yang dia gunakan saat membakar kekuatan ilahinya melawan awan darah. Itu juga mewujudkan hati dan keinginan Luo Feng. Yang paling dia pedulikan di jalur kultivasinya adalah melindungi orang-orang yang dia sayangi, keluarganya, rasnya. Sejak tiba di benua asal, dia berhati-hati karena jika dia mati, manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta kecilnya tidak akan bertahan hidup tanpanya. Tanpa dia, apa yang akan terjadi pada keluarganya di masa depan? Bagaimana nasib umat manusia? Bakat leluhur asli sangat luar biasa, tetapi sejak datang ke benua asal, dia masih belum menjadi dewa sejati abadi. Hal ini menunjukkan bahwa bakat, dibandingkan dengan usaha sendiri, masih kurang. Untuk melindungi keluarganya dan umat manusia, cara terbaik adalah mengandalkan dirinya sendiri. Ini Daoku, Luo Feng melihat tanda di udara. Luo Feng sangat gembira, dia telah menemukan Daonya. Banyak kultivator, seiring dengan meningkatnya kekuatannya, umumnya memilih satu Dao asal untuk difokuskan dalam kultivasi mereka. Tapi Luo Feng, bahkan sebelum menjadi Case Master, memilih dari lubuk hatinya untuk menempuh jalan yang memadukan dua Dao. Dia benar-benar percaya bahwa asal kehancuran murni dan asal kehidupan murni tidak selaras dengan hatinya. Gerakan ini, dalam hal alam, dapat dianggap sebagai teknik Case Realm, dan itu juga teknik Case Realm pertama yang saya buat. Luo Feng dengan santai menggambar pukulan ringan lainnya, menyebabkan bekas luka spasial muncul di ruang menara bintang yang stabil. Saya akan menyebut langkah ini, pemurnian hati.
Jalan kultivasi itu sulit. Saya berharap setelah penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya, saya masih bisa tetap setia pada niat awal saya. Luo Feng juga menyemangati dirinya sendiri. Karena dia telah melihat banyak pembudidaya yang kuat, yang, dengan kultivasi yang terus-menerus, bahkan mengubah siapa mereka. Ini umum di alam semesta asli tanah airnya, dan juga umum di benua asal. Misalnya, Blood Cloud pernah memiliki teman tercinta, tetapi pada akhirnya, dia bisa mengorbankan segalanya hanya untuk menjadi lebih kuat. Kultivasi juga merupakan kultivasi hati. Luo Feng duduk bersila lagi dan mulai fokus pada kultivasi. Banyak wawasan dari asal kehidupan dan asal penghancuran masih berangsur-angsur bergabung. Luo Feng sangat jelas bahwa dia masih sangat lemah dan perlu melanjutkan dengan hati-hati, selangkah demi selangkah. Dalam hal alam, dia hanya memahami satu gerakan alam kekacauan, dan bahkan dibandingkan dengan awan darah di puncaknya, masih ada celah. Sebuah menara 9 tingkat dimulai dengan tumpukan tanah. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Rumah Tuan Kota-Kota Huyang, seorang wanita yang mengenakan baju besi dengan ratusan kepang memimpin sekelompok penjaga untuk tiba, dan para pemimpin dari 5 keluarga besar rumah Tuan Kota semuanya menyambutnya dengan hormat. Yang mulia, kelima pemimpin itu dengan hormat menyapa wanita lapis baja itu. Wanita lapis baja itu berdiri di sana, dengan gelombang air samar di sekelilingnya, aura kekuatannya yang tak terlihat cukup menakutkan. Dia tidak lain adalah Yu Sui Tianyu, salah satu dari 35 anak penguasa kerajaan Yu, dan di antara mereka, dia dianggap cukup luar biasa. Wanita lapis baja itu tertawa terbahak-bahak, tawanya berani. Saya mendengar dari ayah bahwa dewa sejati abadi yang luar biasa bernama Luo He telah muncul di kota Huyang, dan kekuatannya bahkan melampaui Yonghu. Penguasa kota-kota Hu yang dengan hormat menjawab, kekuatan Luo He, di antara dewa sejati abadi kerajaan Yu, hanya ditandingi oleh beberapa. Seharusnya tidak ada yang lebih kuat darinya. Kalau begitu aku datang ke tempat yang tepat. Wanita lapis baja itu mengangguk puas. Tidak heran ayah bersusah payah mengatur kesempatan untuknya, dia bahkan mungkin menjadi kakak laki-laki saya. Tuhan bermaksud mengambilnya sebagai murid, pemimpin klan Wang, Wu Kulou, angkat bicara. Ini tidak semudah itu. Bahkan jika bakatnya tinggi, dia masih perlu menjalani ujian sebelum dia bisa berharap menjadi murid ayahku, kata wanita lapis baja itu. Baiklah, cepat atur untukku. Saya ingin segera bertemu dengan dewa sejati Luo He ini. Ya, Yang Mulia, 5 pemimpin keluarga besar itu dengan hormat menurut. Kota Huyang, rumah gua armor kekacauan nomor 913. Luo Feng secara khusus mengundang dewa sejati abadi, tukang daging hitam, untuk secara pribadi memasak pesta mewah untuk menghibur Yu Sui Tianyu, putri raja kerajaan Yu. Mengingat statusnya yang mulia dan representasinya sebagai Raja Dewa, Luo Feng secara alami harus memperlakukannya dengan formalitas. Masakan di kota Hu yang memiliki rasa yang unik, komentar Yu Sui Tianyu, mengenakan baju besi. Rambutnya yang sudah subur diikat menjadi ratusan kepang. Dia mengambil sepotong besar daging, spesialisasi Black Butcher, dan makan dengan sepenuh hati, berkata, Tuan Kota Huyang, saya pikir makanan di sini di Lord Luo He lebih baik daripada yang Anda miliki di rumah Tuan Kota. Hahaha. Penguasa kota Huyang, yang menemani mereka, tertawa dan berkata, di seluruh kota Huyang, hanya ada satu dewa sejati abadi yang telah menguasai seni kuliner, dan itu adalah tukang daging hitam dari restoran alam api. Yang Mulia, Anda datang ke rumah Tuan Kota terlalu tiba-tiba, kami tidak punya waktu untuk mengundang tukang daging hitam. Luo Feng mengangguk, keterampilan kuliner tukang daging hitam memang mengesankan. Sesuai dengan selera saya, memakannya benar-benar memuaskan. Yu Sui Tianyu memandang Luo Feng, Tuan Luo He, bisakah Anda mengundang tukang daging hitam untuk datang ke sini? Tentu saja, Luo Feng mengangguk dan segera mengirim pesan kepada tukang daging hitam, yang baru saja selesai menyiapkan makanan dan sedang beristirahat di rumah gua, untuk datang. Di pavilion ini, hanya Luo Feng, Yu Sui Tianyu, dan penguasa kota Huyang yang hadir. Ketika tukang daging hitam masuk, dia agak gugup mengetahui identitas tamu hari ini. Bagaimanapun, dia adalah putri Raja Kerajaan Yu. Raja Kerajaan Yu, yang telah sendirian mendirikan kerajaan yang kuat di benua asal, yang diakui sebagai kekuatan tingkat kedua, memang luar biasa. Dalam hal kekuatan individu, dia juga dianggap sangat tangguh di benua asal. Status putrinya sebanding dengan anggota berpangkat tinggi dari klan utama di kerajaan kuno Yan Feng.
Bahkan beberapa Case Master tidak akan berani lalai terhadap Yang Mulia Yu Sui Tianyu. Salam, semuanya, kata tukang daging hitam dengan hormat. Jadi, kamu adalah tukang daging hitam? Mata Yu Sui Tianyu berbinar. Keterampilan kuliner Anda sangat mengesankan, dan saya cukup menyukainya. Apakah Anda bersedia pergi ke ibu kota dan melayani sebagai koki di kediaman saya? Tukang daging hitam itu terkejut. Dia datang untuk menyiapkan pesta untuk Tuan Luohi dan sekarang diundang oleh Putri Raja Kerajaan Yu ke ibu kota? Tuan Luohi, apakah Anda keberatan jika saya mengambil koki Anda? Yu Sui Tianyu memandang Luo Feng. Dia menjalankan Fire Realm Restaurant, dia bukan koki saya, Luo Feng tersenyum. Jika dia bisa pergi ke ibu kota, itu akan menjadi kesempatan besar baginya dengan masa depan yang jauh lebih cerah. Bagaimana saya bisa keberatan? Belakangan ini, Luo Feng telah tenggelam dalam kultivasi dan sudah lama tidak mengunjungi restoran alam api atau menara bunga impian. Tempat tinggal saya saat ini hanya memiliki satu kepala koki, Anda akan menjadi koki kedua yang saya undang. Jangan khawatir, kamu akan memiliki rumah gua sendiri, dan sumber daya yang akan kamu terima untuk kultivasimu akan jauh melebihi apa yang kamu miliki di kota Huyang, kata Yu Sui Tianyu acuh tak acuh. Sebagai putri raja, sumber daya yang diberikan ayahnya dengan santai kepadanya jauh melebihi imajinasi banyak dewa sejati abadi. Undangan yang mulia adalah kehormatan saya akan dengan senang hati menerimanya, kata tukang daging hitam setelah beberapa pertimbangan. Dia telah melintasi siklus reinkarnasi untuk mencapai benua asal dan telah berjuang untuk bertahan hidup sampai sekarang. Sekarang kesempatan besar ada di depannya, dia secara alami harus mengambilnya. Apalagi dengan konflik yang semakin intens antara kerajaan Xi dan kerajaan Yu, tukang daging hitam juga khawatir terjebak dalam baku tembak. Diberi kesempatan untuk pindah ke ibu kota, dia lebih dari bersedia. Selamat, tukang daging hitam, kata Luo Feng sambil tersenyum. Berkat engkau, Tuhan, aku memiliki kesempatan ini, kata tukang daging hitam dengan penuh terima kasih. Dia sangat menyadari perbedaan besar antara dirinya dan Lord Luohi. Dia beruntung memanfaatkan kesempatan untuk menjadi koki yang mulia, sementara Tuan Luohi secara pribadi dikunjungi oleh putri. Yu Sui Tianyu tertawa terbahak-bahak, memang, Anda harus berterima kasih kepada Tuan Luohi karena membiarkan saya menemukan Anda. Tukang daging hitam, pergilah membuat pengaturanmu, saya akan meninggalkan kota Huyang dan kembali ke ibu kota besok. Ya, Yang Mulia, jawab tukang daging hitam dengan hormat dan kemudian pergi. Selamat, Yang Mulia, telah menemukan koki berbakat di kota Huyang, kata penguasa kota Huyang. Tidak terlalu sulit untuk menemukan dewa sejati abadi yang unggul dalam seni kuliner. Tapi menemukan yang sesuai dengan selera saya jarang terjadi. Yu Sui Tianyu terus memakan dagingnya dengan sepenuh hati, merasa sangat puas. Adapun mereka yang lebih kuat, tidak mungkin seseorang yang telah mencapai level Case Master melalui seni kuliner menjadi koki untuk seorang putri. Bagaimanapun, bahkan seorang Case Master harus diberi tingkat rasa hormat tertentu oleh Raja Dewa. Mari kita bicara bisnis, Yu Sui Tianyu memandang Luo Feng. Ayahku senang mendengar tentangmu, Tuan Luohi. Bagaimanapun, dewa sejati abadi dengan potensi seperti itu telah muncul di dalam perbatasan kerajaan Yu kita. Selain itu, Anda telah membantu kerajaan Yu kami dengan membunuh beberapa antek kerajaan Xi. Ayahku telah mengirimku untuk mengantarkan hadiah kepadamu. Terima kasih, Yang Mulia. Tolong juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Raja Dewa, kata Luo Feng penuh terima kasih. Yu Sui Tianyu memutar tangannya dan mengeluarkan kotak kayu ungu tua yang melayang ke Luo Feng. Tolong buka dan lihat, kata Yu Sui Tianyu. Luo Feng membuka kotak itu dan melihat daun cian pucat di dalamnya, pembuluh darahnya terjalin dengan rumit. Permukaan daun berkilauan dengan kilau yang tenang, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya beriak dan terdistorsi. Cepat tutup kotaknya, kata Yu Sui Tianyu. Ini adalah daun dari pohon induk Suyan yang baru matang. Kotak kayu telah disempurnakan secara khusus untuk mengawetkan daun untuk waktu yang lebih lama. Jika dibiarkan terbuka, daun akan layu dan kehilangan kemanjurannya dalam satu era. Tetapi dalam kotak ini, waktu pengawetannya dapat diperpanjang 10 kali lipat. Daun dari pohon induk Suyan. Hati Luo Feng bergetar. Dia telah belajar tentang harta langka ini dari informasi tuannya dan kecerdasan garis keturunan Sungai Duandong. Tentu saja, harta langka semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli,
karena telah lama dibagi di antara entitas teratas di benua asal. Setiap kali daun pohon Ibu Suyan matang, beberapa dikirim ke ayahku, kata Yusui Tianyu sambil tersenyum. Dia menganugerahkannya kepada Chaos Master dan bawahannya. Daun yang saya bawa hari ini baru saja matang dan akan memiliki umur terlama yang dapat digunakan. Tuhan, pernahkah engkau mendengar cara menggunakannya? Yusui Tianyu bertanya. Aku pernah mendengar itu terkait dengan Chaos Slayer, tapi aku tidak tahu banyak tentang itu, jawab Luo Feng. Yusui Tianyu menjelaskan, ruang berlapis-lapis, dan meskipun beberapa makhluk kuat dapat merobek atau memotong ruang, mereka biasanya hanya memotong lapisan permukaan. Ruang memiliki banyak lapisan, dan untuk benar-benar menembus semuanya adalah membebaskan diri dari kandang, lanjut Yusui Tianyu. Di antara banyak lapisan adalah lapisan kekacauan. Lapisan kekacauan mengandung energi kacau yang tak terbatas, dan yang disebut Chaos Void, adalah titik penghubung antara lapisan kekacauan dan ruang hidup normal kita, kata Yusui Tianyu. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Kamu hanya perlu membawa daun dari pohon induk Suyan bersamamu, dan kamu dapat melakukan perjalanan mundur melalui Chaos Void untuk mencapai lapisan kekacauan, Yusui Tianyu menjelaskan. Biasanya, pembudidaya akan dipukul mundur, tetapi dengan daun ini, kamu bisa berkeliaran dengan bebas di dalam lapisan kekacauan. Pelatihan di sana akan sangat membantu pemahaman Anda tentang hukum kekacauan, Yusui Tianyu tersenyum. Mengingat akumulasi mendalam Anda dalam berbagai aspek, Anda bahkan mungkin memahami hukum kekacauan selama Anda berada di lapisan kekacauan. Terima kasih atas bimbingannya, Yang Mulia, kata Luo Feng. Daun ini hanyalah tanda penghargaan ayahku untukmu, serta hadiah atas usahamu dalam membunuh antek kerajaan Xi, kata Yusui Tianyu. Ayahku juga ingin membawamu sebagai murid. Jika Anda mau, Anda bisa pergi ke ibu kota untuk menjalani uji coba. Jika kamu lulus 3 ujian, kamu bisa menjadi muridnya. Selamat, Saudara Luohi, ini adalah kesempatan yang luar biasa, kata penguasa kota Huyang. Bagi kita yang berada di pinggiran garis keturunan kerajaan, status kita secara alami tidak setara dengan murid pribadi Raja Yu. Murid-murid ayahku semua harus lulus 3 ujian, kata Yusui Tianyu. Jika kamu berhasil, sumber daya yang kamu terima akan jauh melebihi 1 daun dari pohon induk Suyan ini. Dan jika kamu menjadi Chaos Master di masa depan, ayahku bahkan mungkin membantumu menyempurnakan tubuhmu. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Sama seperti ketika saya menjalani 3 penyempurnaan tubuh mirip dengan membuat senjata atau harta rahasia. Jika Anda secara khusus mempercayai seseorang, Anda dapat meminta mereka menyempurnakan tubuh ilahi Anda. Misalnya, jika Raja Yu melakukannya, tubuh dewa secara alami akan menjadi sangat kuat. Aku akan memikirkannya, kata Luo Feng. Terima kasih, Yang Mulia, dan tolong sampaikan terima kasih saya kepada Raja Dewa. Yusui Tianyu sedikit mengernyit tetapi kemudian tersenyum, sepertinya Tuan Luohi memiliki ajaran lain. Di benua asal, hubungan antara guru dan murid tidak kalah signifikan dengan ayah dan anak. Bagaimanapun, seorang master mengajar, menyediakan sumber daya, menawarkan bimbingan, dan memimpin. Ini membutuhkan lebih banyak dedikasi daripada seorang ayah. Demikian pula, murid harus membalas tuannya. Jika seorang murid mengkhianati gurunya, itu akan memancing kemarahan publik dan dibenci oleh semua faksi. Saudara Luohi, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini, penguasa kota Huyang mengingatkan. Tidak perlu memaksanya, ayah saya hanya menghargai bakat, kata Yusui Tianyu. Bagi Raja Yu, mendapatkan atau kehilangan beberapa murid tidak membuat banyak perbedaan. Saya masih harus berterima kasih kepada Yang Mulia, Luo Feng mengangkat gelasnya. Yusui Tianyu tersenyum dan minum bersamanya. Bahkan jika mereka tidak menjadi sesama murid, mereka masih bisa berteman. Dengan kultivator yang begitu menjanjikan, yang mungkin akan segera menjadi master kekacauan, Yusui Tianyu bersedia berteman. Setelah perjamuan berakhir, Yusui Tianyu dan penguasa kota Huyang pergi, dengan Luo Feng secara pribadi mengantar mereka pergi di pintu masuk rumah gua. Menjadi murid berarti benar-benar terikat, Luo Feng tahu ini dengan baik. Wakil Direktur Paviliun Angin Api telah berulang kali memperingatkannya agar tidak bersekutu dengan Kerajaan Yu untuk menghindari tidak dapat pergi di masa depan. Tawaran Raja Yu, undangan Kerajaan Kuno Angin Api, siapapun yang memiliki sedikit wawasan akan tahu mana yang harus dipilih.
Selama seseorang menjadi Chaos Master, sebagian besar raja akan bersedia merekrut mereka. Namun, Chaos Master biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi menteri tamu dari garis keturunan Kaisar Chu dari kerajaan kuno angin api. Jika saya pergi ke ibu kota kerajaan Yu, saya tidak dapat dibuang oleh Raja Yu. Tapi jika aku pergi ke kerajaan kuno angin api di masa depan, aku akan menjadi ajudan penting Kaisar Chu. Luo Feng melihat kotak kayu di tangannya. Tetap saja, saya harus berterima kasih kepada Raja Yu. Luo Feng senang, daun dari pohon induk Suyan akan sangat bermanfaat baginya. Malam itu, Luo Feng meninggalkan avatar kekuatan ilahi, menginstruksikan Moroza dan Mo Yu Qingyan, dan kemudian berangkat sendirian ke Chaos Void, di rumah Tuan Kota. Saudara Luohi, ini adalah kekosongan kekacauan, penguasa kota Hu yang secara pribadi membimbingnya. Luo Feng melihat ke depan. Dalam kehampaan, ada lubang luar angkasa yang bengkok, seperti semburan air yang mengalir keluar, dengan energi kacau yang tak ada habisnya mengalir keluar. Saat memasuki dunia normal, energi ini secara alami akan mulai mengembun menjadi kristal kekacauan, dan beberapa bahkan meresap ke tanah dan bebatuan di sekitarnya, membentuk batu kekacauan. Energi kacau tak berujung dari lapisan kekacauan, begitu memasuki dunia normal kita, mengembun menjadi bentuk padat, kata penguasa kota Huyang. Beginilah cara kristal kekacauan dan batu kekacauan terbentuk. Luo Feng mengangguk, ini memang menarik. Di sekitar Chaos Void, beberapa dewa sejati Void memotong kristal kekacauan menjadi balok-balok berukuran standar, menumpuknya dalam tumpukan. Pada saat itu, mereka semua memperhatikan kedatangan Tuan Luohi, secara pribadi ditemani oleh Tuan Kota. Ini Tuan Luohi. Tuan Luohi telah datang. Dewa sejati Void ini tahu bahwa sosok paling kuat di kota Hu yang sekarang adalah Tuan Luohi. Terima kasih, Tuan Kota. Luo Feng tersenyum. Aku akan menuju ke Chaos Lair sekarang. Begitu kamu berada di dalam, ingat jalannya, dan kamu bisa kembali dengan cara yang sama, penguasa kota Hu yang tersenyum. Aku juga telah memberi perintah bahwa mulai sekarang, kamu dapat memasuki Chaos Void kapan saja. Terima kasih. Luo Feng mengangguk, lalu langsung terbang menuju lubang kekosongan, naik melawan semburan energi kacau, dan memasuki lubang kehampaan.